Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintani Elita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar etika. Yang pertama, perkembangan etika. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin maju. Salah satu disiplin ilmu adalah di bidang filsafat. Salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari problematika kesusilaan dan moralitas manusia adalah filsafat moral atau yang biasa disebut dengan etika. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan A.C. Ewing tahun 2003. Etika atau filsafat moral berhubungan dengan nilai-nilai dan konsep yang berhubungan dengan keseharusannya. Menurut Franz Magnus Suseno tahun 1987 mengatakan bahwa secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Yunani menjadi tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik ke dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Berkat pertemuannya dengan para pedagang dan kaum kolonis dari berbagai negara, orang-orang Yunani yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri itu menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, tatanan kehidupan, dan lain-lain. Pada tahun-tahun belakangan ini, semakin banyak filsuf menaruh minat pada etika terapan, yaitu etika yang menangani masalah-masalah moral seperti yang ada, bukannya menangani teori moral yang abstrak semata-mata, menurut Virginia Health tahun 1991. Perkembangan etika dimulai dari sejak periode Yunani, periode abad pertengahan, periode bangsa Arab, dan terakhir pada periode abad modern. Yang kedua, pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susilah, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, yaitu budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat etika adalah yang pertama, ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut K. Barthes dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani, ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, pandang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak, yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori etika. Teori etika terbagi menjadi 6. Yang pertama, egoisme. Menurut Russell tahun 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Yang pertama, egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat dari self-service. Menurut teori ini,
Orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun semua tindakan yang terkesan luhur dan tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Egoisme etis adalah yang kedua, egoisme etis, yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Yang ketiga, deontologi. Menurut deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Yang keempat, teori hak. Menurut teori hak ini, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Menurut Benthens tahun 2000, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Yang kelima, teori keutamaan atau virtue teori. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia yang biasa. Yang terakhir, teori etika teonom. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Selanjutnya, yang keempat, tujuan etika. Tujuan menerapkan atau mempelajari etika itu sendiri terdapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, etika merupakan sarana yang memberi orientasi yang pada hidup manusia. Yang kelima, mengantar manusia pada bagaimana menjadi orang yang baik. Selanjutnya, prinsip etika. Yang pertama, prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampilkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Yang kedua, prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam interaksi dalam lingkungannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, prinsip kebebasan. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Yang keenam, prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikirannya logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan akan kebenarannya agar dapat diyakini oleh individu masyarakat. Selanjutnya, pajak dalam entitas bisnis. Pajak dalam bisnis antara lain, yang pertama pajak penghasilan, yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai atau dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, pajak pemotongan adalah suatu pajak pada pembayarannya pendapatan yang telah ditentukan khusus. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan
adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan yang terakhir adalah pajak bea materai. Itulah penjelasan saya tentang materi konsep dasar etika. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.